Coba bayangkan, kalau Anda tidak belajar seperti ini pasti akan marah. Nah, paham di agama yang lain itu yang paham menjelma. Tuhan menjelma menjadi gunung, Tuhan menjelma menjadi laut, Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhan menjelma menjadi itu sebagai, sehingga gini, ada sebuah diskusi yang sangat menarik. Ya, kita ini tidak pernah berantem karena kita itu punya Tuhan bermacam-macam. Tuhan kera, Tuhan ini, Tuhan burung, Tuhan babi, Tuhan. Jadi kita sudah terbiasa dengan Tuhan. Mereka bercanda. Padahal bagi kita ini tidak benar. Marah kan saya? Enggak benar itu. Kemarahan saya berdasarkan keterbatasan ilmu, bukan karena keluasan. Kalau keluasan ilmu, mesti akan gampang banget saya menjelaskan kepada orang-orang itu. Ini. Nah, ini berawal dari kegelisahan saya, nggak bisa menjawab. Nah, makanya kalau Allah yang benar-benar Tuhan, ya bagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, kan di ujung itu saya katakan. Nah, kalau ngomong soal Allah, kalau ngomong soal Tuhan, itu bukan dengan pikiran kita, harus dengan statement Tuhan sendiri itu apa. Jadi kalau teman-teman membaca, makanya harus disaksikan sampai tuntas. Kalau nggak sampai tuntas, nggak akan bisa menjawab. Loh, kalau kata Allah sendiri itu, Allah itu apa, siapa? Nah, itu yang kita taati. Karena yang tahu soal dirinya sendiri adalah Dia. Nah, kalau kita mempresentasikan Tuhan dengan pikiran kita, pasti dengan nalar yang sangat terbatas. Maka Nabi bilang, tafakkaru fi khalqillah, pikirkan saja tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah atau fi dzatillah. Fatahliku, maka kamu akan binasa. Coba, sehebat apa sih kakang-kakang semua itu berpikir? Apa sih yang bisa kalian pikir paling tinggi? Saya tanya, Dodi, apa yang kamu pikir paling tinggi? Yang paling tinggi, merasa itu pencapaian pikiranmu. Ciptain produk yang memang bisa dimanfaat banyak lah. Oke. Nah, dengan kesulitan yang susah tapi punya long term gitu kan. Ya, saya dulu kerja di desain dan produk. Saya sampai sekarang adalah yang dipakai itu kan. Itu tuh paling tinggi waktu pencapaian. Dan masih bisa diukur kan? Masih bisa diukur. Masih ada ujungnya, masih ada awalnya, akhirnya. Itu pikiran itu selalu hanya bisa diterima dan ada awal dan akhirnya saja. Pikiran itu hanya bekerja ketika dia bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, maka pikiran nggak bisa bekerja. Langit, Anda masih bisa bekerja. Karena apa? Masih Anda bisa ukur nih, ketinggian jalan masih. Nah, ternyata Tuhan punya pernyataan, aku yang awal dan yang akhir, nggak bisa diukur. Aku yang gaib dan yang zahir. Alat ukurnya nggak bisa. Zahir mungkin kelihatan. Ya bisa, tapi kemampuan zahir kita untuk mengukurnya terbatas. Pikiran kita hanya bekerja dengan sesuatu yang ada batasnya. Nah, sementara kita akan mengukur Tuhan. Maka yang terjadi, orang menciptakan Tuhan dalam pikiran itu adalah Tuhan menurut pikiran. Iya, terbatas itu, sehingga Tuhannya dia, Tuhan menurut saya adalah begini. Nah, di kelompok ras yang lain, oh enggak, Tuhan menurut saya begini. Itulah. Dan karena mereka menginterpretasikan Tuhan itu berdasarkan pikiran, dan itu terjadi di dunia ini. Maka di sana ada Tuhan yang begini, di situ ada Tuhan begini. Bahkan sampai pemeluk agama yang dulu punya kitab pun merepresentasikan Tuhan adalah Tuhan itu anak. Uzair itu adalah anak Tuhan. Isa itu adalah anak. Sampai mereka terjebak. Sampai mereka itu terjebak menuhankan manusia. Yang itu harus dengan konseli, harus dengan meeting sedunia, kekaisaran penuh. Jadi yang kita sepakati sebagai Tuhan siapa? Nah, kan? Diangkat itu saking dianya itu menuhankan pikirannya. Seluruh yang dia pikirkan ini bisa mencapai tingkat kebenaran tertentu, maka dia menuhankan itu sampai seperti itu. Itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Sementara agama kita, Tuhan itu nggak seperti itu. Atau Tuhan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan yang dibawa oleh Nabi Nuh, Tuhan nggak seperti itu. Ya, sebagaimana Tuhan bicara tentang dirinya. Nggak cukup. Jadi kita ini tidak punya kecukupan yang luas untuk
menjelaskan Tuhan siapa itu kecuali dengan firman-Nya. Makanya emang Tuhan ada yang lain. Nah ini yang masalahnya yang kita pahami ini diterima nggak sama orang? Ya nggak ada Tuhan selain Allah. Ya itu kan kamu, Mol. Gitu kan? Saya ngomong sama orang nggak ada Tuhan selain Allah. Itu kan kamu, Mol. Tapi kalau aku ada, gimana cara jelasinnya coba? Sementara saya masih ngotot dan nggak punya otoritas kepada mereka. Berarti apa yang harus dibangun? Otoritas. Ilmu kita luas. Maka kita butuh yang namanya komunitas jembatan ini. Agar ketika ada orang yang berbeda pahamnya dengan kita, tidak gampang dipatah di tengah. Dan satu ketika akan menemukan, mungkin bukan dari kita, tetapi dari jalur kebenaran yang diizinkan, sehingga hanya melalui lisan kita saja sampai kepada mereka. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi imam bil qist la ilaha illallah wal azizul hakim. Jadi Allah itu bersaksi pada dirinya sendiri. Ngomong nih, kalau mau tahu aku itu siapa? Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Itu bahasa Al-Qur'an. Kita nggak paham. Apa sih? Syahidallahu annahu la. Itu Allah menjelaskan seperti itu aja kita nggak paham karena pikiran kita nggak sampai kok. Butuh jarak yang sangat jauh, butuh waktu yang sangat lama. Kalau pikiran kita nggak sampai, kemudian apa yang akan kita gunakan untuk menjangkaunya? Iman kan? Iman. Iman goib juga kan? Iman itu apa? Ada sesuatu yang perangkat yang aneh kok. Nih, kalau pikiran itu bekerjanya dengan seluruh potensi yang kita punya. Habis mikir, ngomong, tenaga, ngerangkai. Ya kan? Tapi kalau iman yang kerja siapa? Malaikat. Anda beriman, yakin, beres kan? Yang ini, terjual kami. Itu yang kerja bukan badan Anda, malaikat yang kerja. Itu harus Anda punyai. Jualan kita, rumah itu, harga itu, orang dia menolak. Tapi kita yakin orang itu akan beli. Imanmu harus naik. Kalau nggak naik, malaikat nggak kerja tahu. Anda ngomong iman, tapi yang bekerja pikiranmu, sampai kapanpun nggak kejual-jual. Jadi iman itu yang mendukung malaikat. Jadi bukan karena doa mulyati juga, tapi karena ketebalan kamu meyakini itu terjadi. Oh buktinya kamu dikasih tahu bentuk ininya, kira-kira pembelinya orang sana. Itu artinya sudah ada sekian persen kemungkinan untuk deal. Bahkan hanya tinggal sekian juta aja dia nggak sepakat. Udah Anda begini, hadirkan keimanan Anda yang menembus langit itu. Itu komitmen yang kerja malaikat. Kalau pikiran yang kerja dirimu sama teman-temanmu sama hartamu yang saya bilang kemarin. Pikiranmu, hartamu, kecerdasanmu, umurmu, kesehatanmu itu pikiran yang kerja. Dan bagaimana kita mempersepsikan Tuhan dengan sesuatu yang terbatas kita punya? Anda punya anugerah yang namanya iman. Iman itu kalau bahasa orang selain orang beragama namanya keyakinan. Ada malaikat-malaikat yang diutus untuk mendampingi para spiritualis. Ya, karena dia punya keyakinan. Itu rahasia Allah ya. Allah punya sistem yang sangat komplit ya. Maka dia pantas menjadi Tuhan. Dengan kasih sayangnya itu siapa yang akan dibelain di dunia ini saja. Lalu kalau Allah ngasih rahmat itu, yang itu siapa? Malaikat kan? Mengatur semua hujan dan ya, para spiritualis. Ini malaikat yang kerja Pak. Kemudian keyakinan. Ada penguasa dunia dan langit ini yang tidak tampak. Dia ngomongnya gitu, tapi nggak mau nyebut namanya Allah. Bagaimana? Terus dia tidak bekerja, tapi dia tenang. Ya Anda nggak usah ikuti, tapi itu ada.
Di muka bumi ada manusia yang seperti itu. Nah, apakah nanti di akhirat mendapat balasan urusan Allah? Tapi yang jelas kalau nggak ngikuti Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir akan mendapatkan masalah nanti saat dihisab. Jadi soal Tuhan, bahkan ada orang mengatakan Tuhannya itu bukan seperti yang disepakati orang-orang. Tuhannya itu adalah keyakinan dia. Keyakinan dia apa? Tidak ada Tuhan. Dan itu bisa dia gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam negerinya. Karena dia menjadi paham negaranya, Pak. Ini semua bukan campur tangan Tuhan. Agama adalah racun, katanya gitu. Jadi Tuhan dia apa? Keyakinan. Iya, keyakinan. Dan itu bisa menyelesaikan. Sehingga dia kalau membunuh orang itu nggak dosa. Oh, dan itu dia bisa buktikan menguasai. Nah, apakah kita akan sepakat dengan seperti itu? Apakah keyakinan dia yang menolak Tuhan kita itu terus kita nggak berupaya untuk meruntuhkan paham mereka? Harus kita runtuhkan. Jadi, coba kamu minta sama Tuhanmu agar Tuhanmu ngasih teh manis hari ini. Nggak bisa kan? Sekarang kamu minta sama temanmu yang punya rumah itu agar bikin teh manis. Bisa kan? Cara jawab deh. Jadi perangkat Tuhan itu diantaranya adalah Tuhan menciptakan kamu untuk mengabulkan permintaan saya. Iya. Doaku dikabulkan oleh Allah dengan keberadaan kamu. Aku tidak harus minta langsung kepada Allah. Ini adalah sistemnya. Dan ini sistemnya. Saya meyakini perangkat ketuhanan, perangkat yang disediakan Tuhan untuk mengabulkan doa saya adalah ini. Karena Tuhan terlalu tinggi membuatkan teh untuk saya. Pak Presiden aja malas bikin teh ke saya. Pak Jokowi bikinin saya teh manis. Nggak mau. Nggak mau, ini minta Tuhan bikin. Yuk, yang bener aja. Itu kan ada Dodi, ada awal, ada Doni, ngapain ya? Itu terus ngapain itu? Mereka manusia di situ itu. Itu caranya menjawab. Sudah terlalu jauh baik. Jadi memikir. Jadi kita sering mau di tanah Sunda, di tanah Jawa, mereka itu mempersepsikan Tuhan itu berdasarkan pola pikir lokal. Iya, pola pikir lokal. Ya, kalau di Jawa Tuhannya misalnya Sang Hyang apa, misalnya Sang Hyang Jagat, Sang Hyang Bathara Dewa Brahma, Dewa apa, Dewa itu sebenarnya ada replika dari Tuhan menurut pikiran mereka. Sang penjaga perempatan, sang penjaga pohon ini, sang penjaga sungai ini. Jadi itu mereka mempunyai Tuhan-Tuhan semacam itu. Iya, menuhankan. Dan dia bertahun-tahun bisa membuktikan dengan apa yang dia sampaikan itu, bahwa misalnya dengan dia berdoa seperti ini, mereka mendapatkan satu kenikmatan. Maka itu pemberian Allah semua.